kreatif dan luar biasa. Kita ketemu lagi hari ini. Kita akan membahas pragmatik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Begini. Jadi awal saya akan cerita dulu tentang pragmatik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nanti akan kita kaitkan bagaimana peran sosiolinguistik dalam pembelajaran juga. Nah, yang pertama begini. Mengapa kita berbicara masalah pragmatik? Kita bicara masalah pragmatik karena kita akan bisa melihat linguistik fungsional yang dilihat dari triadik, bentuk, fungsi, dan konteks. Itu masih kita ingat ya. Jadi kawan-kawan, para mahasiswaku yang hebat dan luar biasa, masih ingat betul bagaimana kita belajar linguistik. Itu ada linguistik struktural, ada linguistik fungsional. Jadi kalau kita ibarat ini kita pilah, oh ini ada linguistik struktural, ini linguistik fungsional. Nah, kalau kita lihat linguistik struktural itu bisa kita ingat kembali, ada fonologi, ada morfologi, ada sintaksis, ada wacana, ada semantik. Nah, kalau kita lihat ke linguistik fungsional atau linguistik makro, ini ada pragmatik, sosiolinguistik, psikopragmatik, ada psikolinguistik, neurolinguistik, geografi dialek, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat bahwa belajar pragmatik itu akan lihat linguistik fungsional. Sedangkan linguistik struktural akan melihat dari diadik, bentuk, fungsi. Nah, kalau linguistik fungsional, triadik, bentuk, fungsi, dan konteks. Nah, kita sekarang kembali ke pragmatik. Nah, kalau kita berbicara masalah pragmatik, kita masih ingat betul. Kemarin sudah kita bahas bahwa dalam membahas pragmatik, kita mengingat ada tidak tutur, ada penutur, ada lawan tutur, ada implikatur, ada peranggapan, ada prinsip kerjasama, kemudian ada prinsip kesantunan, ada deiksis. Nah, hari ini fokus kita adalah membahas tentang pragmatik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, saat seorang guru, seorang dosen mengajar di kelas, ini tentu ada interaksi. Siapa? Penuturnya bisa dosennya, bisa gurunya. Lawan tutornya adalah peserta didiknya atau mahasiswanya. Dan interaksi antara penutur dan lawan tutor ini tentu akan mengakibatkan hubungan komunikasi yang melibatkan sosial. Nah, ketika ada keterkaitan sosial masyarakat bahasa, ini berarti memanfaatkan sosiolinguistik. Tadi kita lihat kalau linguistik fungsional ada pemanfaatan triadik, bentuk, fungsi, dan konteks. Nah, ada sosiolinguistik, ada pragmatik. Saat kita menggunakan bahasa yang berkaitan dengan masyarakat, berkaitan dengan manusia lain, ini berarti kita menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa Jawa ataupun bahasa Prancis, bahasa Belanda ataupun bahasa apapun, kode yang kita gunakan, kode bahasa yang kita gunakan, ini tentu akan menunjukkan penggunaan dan pemanfaatan bahasa Indonesia atau kode bahasa dengan lawan tutur. Penutur dan lawan tutur ini tentu akan sangat terikat dengan kontekstual. Konteks apa? Bisa konteks budaya, konteks pendidikan, konteks agama, konteks politik, konteks hukum, dan sebagainya. Apalagi saat ini di era corona, wabah COVID-19 ini betul-betul memberikan warna perubahan sikap, perilaku, tindakan, semuanya. Kita semua sekarang diminta oleh pemerintah melalui kebijakannya untuk di rumah saja, melakukan aktivitas dari rumah. Ini bagian dari komunikasi, pemanfaatan komunikasi sosiolinguistik yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Nah, di sisi pragmatik ini mengandung implikatur. Jadi tindak tutur yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat itu bisa kita lihat baik itu yang berwujud dalam reklame, poster, flyer, digital, WA, poster, apapun lah. Itu semua tindak tutur itu mengandung implikatur. Dan kita memperanggapkan, oh kita tidak boleh keluar rumah, kecuali hal yang penting sekali. Sehingga pemanfaatan bahasa, menggunakan kode, ada yang menggunakan bahasa Inggris, bahasa Jawa, kemudian ada yang campuran. Kalau Mas Toat tadi menggunakan bahasa kode bahasa, ada bahasa-bahasa register yang hanya diketahui oleh beberapa orang. Ini menjadi bagian penting untuk memahami sosiolinguistik, penggunaan bahasa dengan menggunakan aneka ragam. Nah, aneka ragam bahasa inilah yang nanti akan bisa dimanfaatkan dalam ragam formal dan non formal. Sehingga perlu saya sampaikan pada seluruh mahasiswaku yang hebat dan luar biasa,
Kalau kita menggunakan bahasa dengan aneka ragam yang menyesuaikan lawan tutur kita, tentu kita akan memanfaatkan sosiolinguistik dalam pemakaian berbahasa. Dan ini tidak hanya dalam situasi formal, juga situasi non formal. Situasi formal bisa di sekolahan, dalam pembelajaran di sekolah ataupun di kampus. Kemudian situasi non formal bisa juga dalam rapat-rapat non formal yang dilakukan di Karang Taruna, di remaja masjid, kemudian mungkin di kelompok kerja komunitas atau pegiat-pegiat literasi. Nah, ini semua menjadi bagian penting untuk kita melihat pada aspek pragmatiknya. Nah, pragmatiknya ini akan melihat fungsionalnya. Fungsi tindak tutur yang digunakan oleh seorang penutur, misalnya, Mas Toat. Mas Toat memang luar biasa. Kalau dilihat dari apa yang dikatakan Mas Toat, itu menunjukkan ketaatan Mas Toat ini sudah menunjukkan pada tingkat makrifat. Tapi ketika Mas Toat senyum-senyum sendiri, orang sudah bisa, temannya bisa memperanggapkan kenapa Mas Toat senyum-senyum ketika Pak Romadi mengatakan, wah Mas Toat ketaatannya sudah tingkat makrifat. Nah, ini di sisi konteks. Ada tag, ada kotek dan konteks. Disinilah sebenarnya ketika kita bisa memahami siapa penutur, siapa lawan tutur, kemudian dalam konteks ini menjadi salah satu bagian penting kita bisa memanfaatkan dan menggunakan semua komponen yang kita miliki, entah itu konteks budaya, konteks sosial, konteks ekonomi, konteks pendidikan, untuk bisa menggali teknik strategi bertutur dengan kesantunan, dengan strategi tutur berhumor, dengan strategi tutur gaya politik atau gaya yang lain. Ini jelas kita sudah menggunakan strategi tutur dari pragmatik. Untuk memahami aspek-aspek ini, tentu kita akan memanfaatkan dari berbagai hal. Oleh karena itu, bagaimana kita mengolaborasikan, mengintegrasikan antara sosiolinguistik dengan pragmatik, ini menjadi bagian penting. Seorang guru, seorang dosen, ketika membelajarkan materi, belajar dan membelajarkan materi di kelas ataupun di luar kelas, tentu akan melihat siapa mahasiswanya, siapa lawan tutornya, siapa peserta didiknya, lalu siapa partisipannya. Jadi kalau kita ingat, ada penutur, ada lawan tutur, ada partisipan. Ini kunci pertama. Ketika seorang penutur berkomunikasi dengan lawan tutur, lalu ada partisipan, tentu akan melibatkan konteks partisipan. Nah, ini untuk memahami semuanya. Oleh karena itu, para mahasiswaku yang hebat dan luar biasa, ketika kita berbicara masalah sosiolinguistik, tentu kita akan selalu mengingat bagaimana kita berkomunikasi dengan aneka ragam bahasa, baik formal dan non formal, bergantung siapa lawan tutur kita. Ketika kita berbicara dari sudut pandang pragmatik, tentu kita lihat fungsionalnya. Bagaimana tindak tutur yang kita lakukan ini mengandung implikatur untuk menyatakan, memerintah, berhumor, atau mungkin yang lain sebagainya. Ini menjadi bagian penting. Kita bisa memahami maksud atau implikatur yang disampaikan seorang penutur kepada lawan tuturnya dengan berbagai aspek, dengan berbagai strategi. Oleh karena itu, selalu saya katakan kenapa kita harus berliterasi dengan ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Bukan sekedar, sekali lagi saya katakan, berliterasi dengan ratu Lisa bukan sekedar menulis dan membaca, tapi bagaimana kita mampu dari hasil membaca lalu kita tuliskan, itu bagian upaya kita menghasilkan sebuah solusi. Belajar sosiolinguistik, belajar pragmatik bukan sekedar kita paham teori, tetapi bagaimana kita mempraktikkan teori yang kita pelajari dari sisi pemanfaatan penggunaan bahasa yang berkaitan dengan masyarakat sosial dalam ilmu sosiolinguistik, pemanfaatan untuk memahami maksud dan ujaran yang ada di balik tuturan seorang penutur dari sisi sudut pandang pragmatik, ini bisa kita implementasikan sehingga di dalam masyarakat, ketika kita sudah lulus, kita praktek menjadi guru, menjadi dosen, kita mampu mengintegrasikan itu semua dalam praktik kerja. Kepada siapa kita bertutur, kita bisa menempatkan diri dalam situasi apapun, empan papan lan panggonan, dan ini menjadi penting. Kekuatan inilah yang nanti akan bisa menunjukkan kita, citra kita, kekuatan kita sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen mempunyai kelebihan. Maka selalu saya katakan, ikuti, gunakan teori Pak Hermawan Kartajaya, PDB, Positioning, Different, dan Branding. Seorang guru dan dosen ketika sudah menguasai teknik
teori ini, maka sebenarnya akan mampu memberikan kontribusi nyata dalam proses pembelajaran. Apalagi pembelajaran di abad 21, pembelajaran di era digital, tentu pemanfaatan teori pragmatik, sosiolinguistik ini akan saling berkaitan satu dengan yang lain untuk bisa menyampaikan ide dan gagasan secara kreatif, inovatif, produktif. Dan tentu ini akan bisa kita lihat dari penggunaan masing-masing bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi. Sekali lagi, peran penting sosiolinguistik dan pragmatik dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia itu sangat luar biasa. Dan ini akan kita gali lebih dalam ketika nanti kita sudah praktik dan kita kaji bagaimana tindak tutur yang kemarin sudah saya sampaikan teman-teman untuk praktik menerapkan tindak tutur kesantunan kepada orang tua, bapak, ibu, saudara, adik, ataupun teman siapapun. Itu ternyata akan sangat bermanfaat dan akan memberikan kontribusi yang nyata bagaimana kita sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen mengimplementasikan sudut pandang pragmatik dan sosiolinguistik. Sehingga kajian sosiopragmatik akan bisa menjadi satu kekuatan yang luar biasa ketika dikuasai oleh seorang guru dan seorang dosen abad 21. Sekali lagi, komitmen kita sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen harus betul-betul mampu menguasai kompetensi hard skill dan soft skill yang berimbang. Sehingga kita akan mampu menunjukkan kreativitas, inovatif, kreatif, dan produktif. Dan kita sebagai seorang ilmuwan, peneliti, linguistik, baik struktural maupun fungsional akan senantiasa menunjukkan kemampuan kita baik hard skill dan soft skill, dan kita akan betul-betul selalu menjadi guru dan dosen yang dirindukan oleh mahasiswa dan peserta didik kita. Ingat pesan Pak Romadi, selalu berliterasilah dengan pratulisah, rajin menulis dan membaca, sehingga kita semua akan senantiasa bersinar seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu bersinar sepanjang hari, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Berliterasilah dengan pratulisah, rajin menulis dan membaca. Membaca untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Ingat, belajar pasti. Sosiopragmatik bisa. Belajar sosiopragmatik pasti bisa. Luar biasa.